Tidak memenuhi sebuah adalah kemudian kepada berani berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Santi yang sudah menjadi terdahulu. Untuk anak-anak yang lain, nantikan kesempatan kalian di doa penutup dan doa di pembelajaran selanjutnya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, sekarang doakan kecil kehadiran kalian. Untuk itu harus mendengar namanya ya. Baik, Ibu. Santi, hadir Ibu. Desi, hadir Ibu. Vivin, hadir Ibu. Baik, semuanya hadir? Iya, hadir. Baik, kita pertahankan kehadiran kalian ya anak-anak. Baik, Ibu. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, Ibu meminta anak-anak berdiri agar kita melakukan tepuk semangat. Ayo anak-anak, ayo kita semua bagi berdiri. Ada yang sudah tahu tepuk semangat? Belum, Ibu. Baik, sekarang dibawakan contoh ya. Tepuk semangat. 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 Apa semuanya sudah paham? Ibu. Baik, silakan satu orang bisa bantu Ibu untuk pimpin di depan. Ayo, jangan malu-malu. Silakan anak Santi. Tepuk semangat. 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 Baik, semuanya sudah semangat? Sudah, Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk anak Santi dan kembali duduk agar kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang di depan Ibu sudah menampilkan materi, yakni tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah bersehat, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini, Ibu berharap anak-anak dapat mengidentifikasi organ peredaran darah yang ada pada tubuh kita dengan menyimak penjelasan dari Ibu sendiri dan juga dengan gambar tentang peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, Ibu berharap anak-anak dapat membandingkan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian yang ketiga, Ibu berharap juga anak-anak dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Dan yang keempat, anak-anak dapat mempresentasikan gambar yang anak-anak sudah gambar tersebut. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah.
Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Anak-anak, apakah kalian semua sudah menyimak video tadi? Sudah, Ibu. Nah, video tadi bercerita tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Ya, betul sekali. Jadi, video yang ditampilkan Ibu adalah video sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan adalah apa saja bagian-bagian dari jantung yang merupakan bagian dari organ peredaran darah. Ada yang tahu? Ya, satu-satu ya, jangan berebut. Silakan anak kecil, yang kanan Ibu. Ya, betul sekali, ada lagi. Yang kiri Ibu. Ya, ada lagi. Bilik kanan. Ya, betul sekali. Jadi, apa yang sudah disampaikan itu semuanya betul ya. Jadi, bagian-bagian dari jantung ada kiri, kanan, kiri, kanan. Ada juga arteri dan juga vena. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui tentang bagian-bagian jantung, Ibu akan tanyakan bagaimana cara kerja dari sistem peredaran darah manusia yang sudah anak-anak saksikan pada video tadi. Ada berapa sistem peredaran darah pada manusia tadi? Ada 2. Ya, betul sekali, ada 2 yakni dan benar-benar besar. Ya, betul sekali. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia itu ada 2, yakni sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait sistem peredaran darah pada manusia untuk menguatkan materi terkait video yang sudah anak-anak saksikan tadi. Di sini ada pengertian dari sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Dan juga sistem peredaran darah dalam tubuh sama seperti yang sudah anak-anak sampaikan tadi, bahwa sistem peredaran darah pada manusia yakni ada 2, yakni sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini anak-anak bisa saksikan pada PowerPoint yang kita berikan di depan.
yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Di sini, setelah dijelaskan, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk mendemonstrasikan langsung terkait sistem peredaran darah kecil. Ada yang bisa? Nanti akan Ibu arahkan. Ayo silakan, siapa yang mau? Tanya dulu. Ya, silakan anak cantik. Silakan maju ke depan dan menunjukkan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Silakan bisa menunjukkan bilik kanan. Bilik kanan. Yang ini. Jadi, yang pertama bilik kanan. Kemudian darah menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Maka anak cantik dari bilik kanan ke dari sini arteri pulmonalis. Selanjutnya di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, dari bilik kanan, anak cantik bisa langsung ikuti mana yang sudah Ibu. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksida dengan oksigen. Kemudian darah yang sudah mengandung oksigen kembali ke jantung melalui darah. Nanti anak-anak bisa jelaskan, ya. Terus langsung kembali ke vena. Begini anak-anak, jadi di sini gua akan jelaskan bukan hanya tempat saja ya, untuk semua ya. Jadi sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian naik ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru dan terjadi pertukaran darah dan turun ke vena pulmonalis dan terakhir kembali ke bilik kiri. Ya, terima kasih anak cantik, bisa kembali ke tempat. Mari kita berikan apresiasi. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan terkait sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri, kemudian ke jantung, ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Mengapa sistem peredaran darah besar tidak mengalir ke paru-paru? Nah, sistem peredaran darah besar ini, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke jantung, ke seluruh tubuh, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak yang mengandung oksigen dan dengan darah yang banyak yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut kembali ke jantung melalui vena ke seramikannya. Apakah semuanya sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, setelah anak-anak mengetahui mengenai sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, Ibu akan menjelaskan terkait organ-organ peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu organ-organ apa saja yang bekerja selama proses peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ini adalah salah satunya, jantung. Nah, anak-anak, organ peredaran darah manusia ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Nah, setelah kita mengetahui terkait sistem peredaran darah dan juga organ-organ peredaran
anak-anak Desi mungkin bertugas sebagai serabdi diri. Nah, setelah anak-anak menuliskan nama anggota dan juga tugasnya masing-masing, anak-anak akan melakukan praktik alur peredaran darah pada manusia berdasarkan tugas dan peran yang sudah dibagi tersebut. Selanjutnya, setelah anak-anak melakukan praktik, di sini anak-anak diminta untuk memberikan kesibukan terkait permainan tersebut. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, jika ada sudah. Contohnya, satu orang jadi satu belajar pun dia berdiri sebelah situ. Contohnya. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah menyelesaikan KKPD-nya? Sudah, Ibu. Jika sudah, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Dari kelompok mana yang akan presentasi duluan? Ya, silakan kelompok Pipir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, perkenalkan saya Pipin, saya bertugas sebagai serabdi kiri, dan teman saya Desti bertugas sebagai serabdi kanan, dan teman saya Santi bertugas sebagai di kiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak Pipin yang sudah mempresentasikan hasil kerjaan. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi. Nah, anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1, selanjutnya akan bisa lanjut mengerjakan LKPD 2 untuk dikumpulkan. Nah, petunjuk dari LKPD 2 di sini adalah anak-anak mengisi keterangan bagian-bagian sistem peredaran darah pada manusia sesuai dengan gambar. Contohnya, nomor 1, anak-anak bisa tulis di sini ini apa. Kemudian nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD kedua. Baik, apakah ada yang kesulitan? Harus dikerjakan. Nomor 1 ini sebagai ini sudah. Jika sudah, sekarang saatnya untuk mengumpulkan. Ibu meminta anak Desi untuk mengumpulkan tugas teman-teman. Baik, terima kasih Desi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan isi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan salah benar tidak apa. Saya, Ibu. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dan juga organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, untuk itu, mari kita tepuk salut untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang sudah tahu tepuk salut? Sudah, Ibu. Sudah. Mari kita tepuk bersama-sama. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan anak Santi. Ibu dan teman-teman mari kita berdoa untuk pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Santi. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.